supaya kita mudah menang di pencarian YouTube. Seperti ini, kita lihat saya banyak mendapatkan ranking di pencarian YouTube karena saya menggunakan tool to body dan tool predict, serta saya juga menggunakan long tail keyword. Kebanyakan di sini adalah long tail keyword. Dan seperti tadi, yaitu volume pencariannya yang banyak dan persaingan sedikit, sehingga saya menang. Seperti ini, lihat, banyak rankingnya, banyak tak saya yang mendapatkan ranking. Karena seperti itulah prinsipnya. Oke, berjumpa kembali dengan Bang J Tutorial. Pada video kali ini kita akan bahas tentang apa itu SEO YouTube, SEO YouTube untuk pemula, SEO YouTube untuk pemula banyak viewer, belajar SEO YouTube untuk pemula. Oke, langsung saja. Kenapa kita harus mempelajari SEO YouTube? Perlu kita ketahui bahwa dengan kita mempelajari SEO YouTube, maka video kita mudah ditemukan di mesin pencarian YouTube. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dengan SEO YouTube, maka YouTube mudah untuk memahami atau mengenali video-video yang kita buat. Jika kita tidak menggunakan SEO YouTube, maka bagaimana kita bisa memberitahu YouTube video kita itu membahas tentang apa? Kecuali misalnya kita sudah memang terkenal, misalnya kita artis atau selebgram, boleh kita tidak menggunakan SEO YouTube. Jika kita sudah membuat video, maka secara otomatis sudah banyak orang yang menonton atau yang mensubscribe channel kita. Cuma kalau kita sebagai pemula, kita harus menggunakan SEO YouTube. Misalnya ada orang yang berkata, si Anu tidak menggunakan SEO YouTube, tapi dia banyak viewer. Kita lihat terlebih dahulu, apakah video mereka sudah banyak subscribernya, atau kebetulan videonya viral, atau bisa jadi secara tidak langsung dia menggunakan SEO YouTube, tetapi dia tidak sadar akan hal itu. Mungkin pada awal-awal kita menggunakan SEO YouTube tidak terlalu nampak, terutama kita pemula, kita menggunakannya tidak terlalu nampak, tetapi perlu kita ketahui bahwa SEO YouTube ini berpengaruh untuk jangka panjang. Misalnya 2 bulan, 3 bulan ke depan, SEO YouTube dianggap tidak penting atau dianggap sebagai mitos jika subscriber seseorang sudah jutaan, 1 juta, 2 juta, 3 juta, atau dia seorang artis, maka SEO YouTube dianggap mitos. Kenapa? Karena sekali mereka upload video, subscriber mereka sudah banyak yang nonton. Apalagi mereka mempunyai subscriber yang loyal dan aktif, maka otomatis puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan jutaan orang yang nonton video mereka. Cuma bagi kita yang bukan artis atau YouTuber pemula, maka kita wajib menggunakan SEO YouTube agar video kita mudah ditemukan di pencarian YouTube. Karena apapun itu, siapapun itu, jika mereka ke YouTube, apakah mereka orang yang awam atau orang yang sudah sering menggunakan YouTube, pertama kali yang mereka lakukan adalah mereka menggunakan pencarian YouTube. Disitulah kita bisa mengoptimasi video kita agar bisa muncul sesuai dengan keyword yang kita target. Oke, langsung saja saya akan membahas SEO YouTube pada video ini. SEO YouTube yang pertama kali yang harus kita optimasi adalah di bagian judul. Misalnya seperti ini. Untuk membuat judul seperti ini, kita harus menggunakan YouTube Suggest. Misalnya kita ketikkan judul yang tadi. Seperti ini, kita ketikkan untuk mencari judul bagi pemula, kita harus mencari keyword yang panjang, long tail keyword 4-8 atau lebih, nggak ada masalah. Jangan sesekali kita menggunakan keyword yang pendek, misalnya 2 atau 3 kata, karena biasanya persaingannya berat. Misalnya seperti ini,
kita cari lagi cara menggunakan preps misalnya, kemudian kita tambah spasi, kita tambahkan lagi keyword ini sampai tidak ada lagi suggest yang lain. Misalnya cara menggunakan preps, kemudian kita tambahkan lagi untuk, kita tekan lagi spasi, kemudian merekam game. Jika hanya suggestnya hanya ini saja, atau saran dari YouTube-nya cuma tinggal satu ini saja, itu artinya persaingannya kecil dan kita harus mencarinya sesuai dengan suggest YouTube. Jangan ngarang-ngarang sendiri dengan alasan apapun, atau Anda fanatik dengan judul Anda sendiri. Nggak perlu, karena YouTube itu bekerja sesuai dengan perilaku manusia. Jadi keyword ini adalah sesuai dengan perilaku manusia terhadap YouTube. Jadi YouTube merekam kata kunci yang sering digunakan atau yang sering diketikkan oleh kita. Jadi nggak perlu kita harus fanatik dengan judul kita sendiri. Seperti inilah contohnya. Kita hindari keyword yang hanya dua kata. Karena apa? Karena persaingannya berat. Misalnya jumlahnya banyak seperti ini, 10 atau sampai 14. Ini kayaknya 12. Hindari munculnya keyword banyak seperti ini, misalnya 10 lebih. Jika kita menggunakan keyword ini, maka kita susah menang di pencarian YouTube. Contohnya seperti ini. Jika keywordnya dua kata, maka kita sulit untuk menang di pencarian. Coba kita lihat punya saya. Ini dia punya saya. Walaupun punya saya nomor 5, tetapi sebagai pemula kita hindari untuk menggunakan keyword yang pendek. Saya aja menggunakan keyword 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya menggunakan 6 kata. Itu cara yang pertama. Kemudian ada lagi beberapa cara, yaitu kita menggunakan tool TubeBuddy dan juga tool Predict. Untuk video keduanya sudah saya buat juga. Untuk menonton videonya bisa lihat di link di bawah ini atau pada bagian atas. Perlu kita ketahui bahwa untuk mencari keyword, yang pertama adalah memakai long tail keyword. Kemudian kita cari keyword yang banyak dicari oleh orang lain, yang banyak volume pencariannya, tetapi persaingannya sedikit. Itu juga sudah saya jelaskan secara detail di tutorial TubeBuddy dan juga tutorial Predict. Jika teman-teman penasaran, silahkan tonton dua video saya tersebut. Karena jika kita menggunakan keyword yang berat, maka otomatis kita akan susah menang di pencarian YouTube karena sudah banyak yang menggunakannya, sehingga kita sulit untuk menang. Apalagi subscriber mereka sudah banyak, views mereka sudah banyak, like mereka sudah banyak, maka kita sulit untuk menang. Lebih baik jadi ikan paus tetapi di sungai daripada kita menjadi ikan lele tetapi di lautan luas atau di lautan samudra. Tentu itu akan sangat menyakitkan, sangat sulit sekali. Sakitnya bukan di hati lagi, tapi sakitnya di mana-mana. Kita akan remuk redam, tenggelam tanpa bekas. Ya, percuma saja kita capek-capek buat video tetapi tidak ada yang nonton. Video udah kita bagus-bagusin, ternyata nggak ada yang nonton. Kan gimana gitu loh rasanya. Bukan hanya sakit hati, tetapi kecewa. Kemudian selanjutnya yang kita optimasi adalah pada bagian deskripsi. Pada bagian deskripsi ini kita jabarkan sedikit 2 atau 3 paragraf menjelaskan secara singkat video kita. Kenapa harus 2 atau 3? Supaya orang bisa baca dan mengetahui gambaran dari video kita, sehingga mereka penasaran dan ingin menonton. Hal ini kita lakukan untuk mengantisipasi dari jeleknya kualitas video kita. Jika kualitas video kita jelek, misalnya intonasinya kurang bagus,
atau suaranya yang cempreng seperti saya ini, suara yang cempreng, atau kendala-kendala yang lain, misalnya membosankan dan kurang menarik, jika kita jelaskan secara singkat di deskripsi, maka mereka penasaran untuk menonton video itu. Apalagi dalam video tersebut sesuai dengan kebutuhan mereka atau sesuai dengan masalah yang sedang mereka hadapi, maka mereka mau tidak mau nonton video tersebut. Tapi jika kita tidak menjelaskannya, maka mereka juga tidak peduli, walaupun untuk deskripsi ini jarang orang yang membacanya. Setelah penjelasan singkat 2 atau 3, kemudian kita bisa menempatkan sosial media kita, website kita, atau apapun itu yang berkaitan dengan video YouTube kita. Yang paling penting adalah kata kunci yang ada pada judul kita masukkan juga di deskripsi, karena itu disarankan oleh YouTube. Kemudian selanjutnya kita juga bisa menambahkan kata kunci 3 sampai 5 kata kunci favorit di dalam deskripsi. Hal tersebut mempengaruhi supaya orang juga bisa menemukan video kita dari kata kunci tersebut. Saya pernah punya pengalaman dengan hal tersebut. Tidak saya masukkan di judul, tidak juga saya masukkan di tag, tetapi saya sebutkan beberapa kata kunci secara tidak sengaja. Saya cek kenapa kok video saya muncul di pencarian. Setelah saya cek di deskripsinya, ternyata ada. Jadi berpengaruh. Selain di tag, di deskripsi juga harus kita beri kata kunci, yaitu 5 kata kunci favorit atau 3 kata kunci favorit kita. Kemudian kita bisa juga menambahkan hashtagnya. Untuk hashtagnya tidak perlu banyak-banyak, cukup 3 saja. Kemudian selanjutnya adalah pada bagian tag. Pada bagian tag ini sama caranya, kita bisa mencarinya menggunakan suggest YouTube seperti yang saya jelaskan tadi, dan juga menggunakan tool to body dan juga tool Pidik. Tetap kita memegang prinsip, yaitu carilah kata kunci yang volume pencariannya banyak tetapi persaingannya sedikit, dan juga menggunakan keyword dengan jumlah kata kunci 4 sampai 8 atau lebih, atau menggunakan kata kunci long tail keyword supaya kita mudah menang di pencarian YouTube. Seperti ini kita lihat, saya banyak mendapatkan ranking di pencarian YouTube karena saya menggunakan tool to body dan tool Pidik, serta saya juga menggunakan long tail keyword. Kebanyakan di sini adalah long tail keyword. Dan seperti tadi, yaitu volume pencariannya yang banyak dan persaingan sedikit, sehingga saya menang. Seperti ini, lihat, banyak rankingnya, banyak tag-tag saya yang mendapatkan ranking, karena seperti itulah prinsipnya. Kemudian selanjutnya adalah kita optimasi thumbnail. Seperti inilah contohnya, buatlah thumbnail yang menarik dan norak seperti ini. Saya juga sudah membahasnya di dalam video saya, bagaimana cara membuat thumbnail yang menarik seperti ini atau yang norak seperti ini. Tapi perlu kita ketahui bahwa untuk membuat thumbnail jangan terlalu clickbait. Thumbnail itu hanya pelengkap saja dari judul kita. Jadi buatlah thumbnail yang sewajarnya saja. Jangan sampai thumbnail itu tidak sesuai dengan isi video, karena hal itu akan menjadi masalah bagi kita, dan itu juga melanggar ketentuan YouTube. Jika ada yang mereportnya, maka video kita akan dianggap melanggar. Jadi buatlah thumbnail yang membangkitkan emosi atau yang kontroversial atau yang membuat penasaran orang lain, tetapi tidak clickbait. Justru orang akan ilfil dengan channel YouTube kita jika kita sering-sering menggunakan thumbnail yang clickbait. Kemudian selanjutnya yang harus kita optimasi adalah pada layar akhir ini. Kita bisa memilihnya di sini sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan selera kita. Misalnya ini. Kemudian selanjutnya kita bisa meletakkan di sini video yang terkait atau video favorit kita atau video terbaru. Saran saya seperti itu. Pilihlah video yang terkait atau video yang terbaru untuk mempromosikan video baru kita. Jika sudah selesai, kita klik simpan.
Kemudian optimasi selanjutnya yaitu kita tambahkan kartu atau cards pada video kita. Kita bisa menambahnya di sini di menit keberapa. Kita bisa mengatur waktunya sesuai dengan keinginan kita. Untuk kartu ini sama seperti layar akhir tadi, kita bisa menambahkan video yang terkait atau video yang terbaru. Itu saran saya. Itu terserah teman-teman mau video apa misalnya yang akan ditambahkan. Kalau saran saya seperti itu, yaitu video yang terkait ataupun video yang terbaru. Karena jika kita mengaitkan beberapa video yang terkait, maka biasanya viewer akan mudah mensubscribe channel YouTube kita. Karena biasanya mereka nonton 3 kali sampai 5 kali atau berkali-kali. Setelah itu baru mereka subscribe. Tapi kalau mereka misalnya nonton video yang tidak ada kaitannya, itu susah bagi mereka untuk subscribe. Biasanya seperti itu. Kemudian simpan. Itulah beberapa optimasi SEO YouTube. Kemudian di sini akan saya jelaskan juga faktor yang mempengaruhi kita menang di pencarian YouTube atau di SEO YouTube. Jadi SEO YouTube kita berjalan dengan baik jika didukung oleh beberapa faktor berikut ini. Yang pertama adalah video kita banyak like. Jika video kita banyak like, maka kemungkinan besar video kita akan mendapatkan ranking sehingga muncul di pencarian YouTube. Kemudian faktor yang kedua adalah views. Semakin banyak view-nya, maka video kita akan mendapatkan ranking. Semakin besar pula kita akan menang di pencarian YouTube. Faktor selanjutnya adalah komen. Semakin banyak video kita mendapatkan komentar, maka video kita dinilai oleh YouTube adalah video yang bagus karena video kita berhasil menimbulkan interaksi. Faktor selanjutnya adalah tentu saja faktor subscribe. Semakin banyak subscribe kita, maka video kita semakin berpotensi untuk mendapatkan like, komen, views, sehingga mudah untuk mendapatkan ranking dan mudah menang di pencarian YouTube. Kemudian selanjutnya adalah faktor share. Faktor share itu karena jika kita tepat untuk meng-share video tersebut pada tempat-tempat tertentu, atau jika sampai video kita di-share oleh orang lain, itu artinya mereka tertarik dengan video kita. Maka secara otomatis akan banyak juga interaksi dalam video kita. Itu akan mempengaruhi ranking video kita. Faktor selanjutnya, faktor yang sangat penting adalah kecepatan views. Faktor kecepatan views ini akan membuat video kita banyak yang like, komen, subscribe, dan bukan itu saja, tetapi jika dalam 24 sampai 48 jam, ribuan atau bahkan puluhan ribu atau ratusan ribu, maka video kita berpotensi untuk viral. Apalagi 24 jam awal, jika video kita sudah mencapai ribuan atau puluhan ribu, maka video kita akan mudah mendapatkan ranking dan menang di pencarian YouTube. Dan bahkan jika dia sampai ratusan ribu, maka video tersebut berpotensi untuk viral, sehingga dia dari hari ke hari bisa mencapai jutaan views. Jika sampai jutaan view, maka video kita akan menjadi viral dan masuk trending. Tidak hanya menang di pencarian YouTube, bahkan menjadi trending. Oke, itu saja video kita kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa teman-teman untuk menonton video saya juga yang lainnya, yaitu tutorial Vidiq dan juga tutorial Tubadi, agar kita mudah mendapatkan keyword yang bagus. Jika kita mudah mendapatkan keyword yang bagus, maka video kita akan mudah menang di pencarian YouTube. Itu artinya video kita berpotensi untuk ditonton oleh banyak orang. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.